Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, pada 2018 hingga 2023. Bagaimana modus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu? Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Abdul Qohar menjelaskan para tersangka terdiri dari 4 orang petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Atas tindakan mereka, Kejagung memprediksi negara dirugikan hingga Rp193,7 triliun. Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun, kata Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin 24 Februari malam. Kerugian negara itu, kata Qohar, bersumber dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak, BBM, melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Modus para tersangka disebut mulai dari mengkondisikan produksi minyak bumi dalam negeri menjadi berkurang dan tidak memenuhi nilai ekonomis sehingga perlu impor, lalu mengoplos impor minyak mentah RON 90, setara Pertalite, menjadi RON 92, Pertamax, hingga melakukan markup kontrak pengiriman minyak impor. Atas perbuatan itu, para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1, Pertama KUHP. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari kuasa hukum para tersangka. Sementara itu, PT Pertamina, Persero, menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan, kata VP Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso dalam keterangannya, Selasa 25 Februari. Siapa saja tersangkanya? Kejagung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Mereka adalah 1. RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 2. SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. 3. YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. 5. Engkar, Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. 7. GRJ, Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Kapuspen Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan tersangka itu usai penyidik memeriksa 96 saksi dan 2 orang saksi ahli. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kata Harli, seluruh tersangka langsung ditahan. Penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut, ujar Harli. Kong kali kong, agar minyak bumi impor. Dirdik Jampitsus Abdul Qohar menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini bermula ketika pemerintah menetapkan pemenuhan minyak mentah wajib dari dalam negeri pada periode 2018 hingga 2023. Atas dasar itu, Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Hal itu diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 20.218 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun, kata Qohar, aturan itu diduga tidak dilakukan oleh RS, Dirut Pertamina Patraniaga, dan SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Sebaliknya,
Mereka diduga bersengkongkol untuk membuat produksi minyak bumi dari dalam negeri tidak terserap sehingga pemenuhan minyak mentah dan produk kilang harus dilakukan dengan cara impor. Tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor, kata Kohar.